diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Hola netizen yang tercinta, nama Ratu Entok tengah diperbincangkan setelah kedapatan live TikTok dengan gambar Yesus hingga dinilai melakukan penistaan agama karena ucapannya. Beredar rekaman Ratu Entok meminta potong rambut ke arah wallpaper handphone yang diduga mempresentasikan Yesus. Hal itu menuai kecaman dari banyak kalangan hingga Ratu Entok dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Adapun para pelapor diantaranya adalah organisasi Horas Bangso Batak atau HBB dan pengacara Daniel Chandra. Mereka menyesalkan sikap Ratu Entok karena dinilai melukai hati masyarakat khususnya pemeluk Nasrani. Ratu Entok pun dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau apa Ronaldo DiCaprio, ya. Cukur, woi, cukur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini tuh adalah tiktokers asal Medan, namanya Ratu Entok. Gue nggak tahu benar apa kagak informasi yang gue dapat bahwa dia ini sebenarnya bukan perempuan, ya. Tapi terserah itu mau dia gender apa, gua nggak urusan. Tapi yang menjadi kenapa gua stitch video ini, dari video yang awal tadi dia itu melakukan penghinaan terhadap Tuhan Yesus atau orang Kristen, ini mana dia menyatakan kepada Tuhan Yesus di videonya itu, lu cukur rambut lo, jangan kalau lu laki-laki jangan menyerupai perempuan, kalau lu laki-laki pangkasnya harus cepak gitu loh. Dan ini sudah bentuk penghinaan terhadap umat Kristen untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut gua ini harus perlu diproses karena tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau misalkan nggak ada proses hukum seperti ini, akan selalu melakukan hal yang sama orang-orang di luar sana karena minimnya toleransi yang ada gitu loh. Padahal di Indonesia ini kita beraneka ragam budaya, agama, suku dan segalanya. Tapi tetap aja masih ada yang kayak gini-gini. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Karena semakin dibiarkan mereka akan semakin marak melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena merasa itu bisa dilakukan kok nanti dimaafkan juga. Dan ini harus perlu dilakukan proses hukum. Ya, Ratu Entok, karena ini bukan pertama banget gua ngelihat video lo. Dari sebelumnya pernah muncul di gua video-video lo yang selalu membahas apa-apa itu komen, selalu membawa-bawa orang-orang Kristen, ya. Dan ini bukan pertama kalinya gue kasih tahu. Banyak video-video lo yang selalu membahas dan membawa orang agama Kristen, ya, Ratu Entok. Dan gue cari tahu lagi video lu yang sudah up video ini, walaupun lu udah hapus, lu selalu melakukan pembelaan, ya. Ratu Entok, lu harus bertanggung jawab untuk ini. Lu harus bertanggung jawab. Lu jangan melakukan pembelaan karena ini sudah benar-benar dan jelas lu melakukan penghinaan, ya. Lu nggak perlu melakukan pembelaan lagi, ya. Ini lu harus bertanggung jawab atas ucapan lu yang udah lu ucapin, ya. Ucapanmu adalah harimaumu, ya. Jadi lu harus bertanggung jawab dan jangan mengelak lagi, ya, untuk ini. Dengarin itu, Ratu Entok. Lihatlah si Ratu Entok, kenapa tiba-tiba si Warwero satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu, kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh. Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang-kala ya influencer terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam kontennya, dia tuh kayaknya
terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Aduh, jangan gitulah Opal. Masa orang Yunani kuno kau bilang? Sudah jelas gambarnya itu. Itu gambarnya itu bukan gambar manusia-manusia biasa. Itu tengok tuh gambarnya itu ya. Itu jelas tuh gambar Tuhan Yesus. Ada hati yang bercahaya. Udahlah, nggak usah ngelak-ngelak kayak gitu. Nggak sebut nama emangnya. Udah hadapin aja nanti di penyidik, suruh si Ratu Entok menjawab kayak gitu. Coba suruh Ratu Entok jawab. Saya kan nggak sebut nama. Saya nggak tahu itu foto siapa. Itu ya. Suruh dia kayak gitu nanti. Dan perlu diperhatikan, ini LP bukan hanya satu. Kalau bisa nih seluruh Indonesia buat LP di Polda masing-masing, ya kan? Biar tahu sekali-sekali Ratu Entok ini kayak mana. Karena udah jelas lah, apa yang dipegangnya itu udah jelas, udah nggak usah banyak cerita lah. Apalagi yang mau ngelak gitu. Nggak bisa lagi ngelak itu, udah, ya kan? Kemarin saya sering lewat FYP ya orang ini. Jadi menurut saya orang ini lumayan baik gitu dari video-videonya sebelumnya. Cuman kadang-kadang saya berpikir untuk saat ini kayaknya lambenya itu udah mulai outside ya. Outside. Menurut saya Tuhanku sungguh mulia dan tidak perlu dibela oleh siapapun, apalagi sekelas kita ini yang manusia, apalagi kita ini kan. Dan saya yakin dan percaya para orang-orang yang beragama Kristen pasti akan memaafkan ya, karena di ajaran kami itu selalu diajarkan kasih dan mencintai siapapun yang jahat sama kita dan menghina kita. Diajarkan memang seperti itu. Kalau perlu musuh kita pun kita sayangi, apalagi cuma maaf. Kita itu disuruh menyayangi musuh kita sekalipun dia bermasalah sama orang yang komen, satu orang, tapi dia menyakiti semua orang yang ada yang beragama Kristen maupun Katolik. Ini adalah tugas pemerintah yang katanya negara Indonesia adalah negara yang adil dan beradab, negara yang toleransi, yang punya kaya akan agama dan suku. Jadi jangan dipandang sebelah mata atau tidak adil dalam menanggapi sebuah kasus. Jadi yang kayak begini harus ditindaklanjuti biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya ini dapat gitu. Oke, jadi kan ini lagi heboh ya kasusnya si salah satu konten kreator dari Medan namanya Ratu Entok yang melistakan foto Tuhan Yesus gitu. Jadi dia, pokoknya kalian lihat di TikTok di mana-mana kayaknya itu udah banyak deh. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bukan hal-hal yang baru sih. Ini kan udah dari dulu juga ada ya. Tapi yang aku pengen bahas di sini adalah aku tuh pengen minta tolong deh sama teman-teman yang beragama sebelah dalam mendidik anak. Jadi ceritanya gini, beberapa kali ketika aku bawa anak anjing ke lapangan di dekat rumahku, jadi perjalanan dari rumah ke lapangan itu tuh biasanya diikutin sama bocil-bocil. Aku nggak tahu itu bocil-bocil siapa, yang penting itu bocil-bocil yang selalu ada di daerah sini. Nggak tahu anak siapa gitu intinya. Nah, perjalanan ke sana itu pasti ada dari antara mereka tuh nyeletuk kayak gini, jangan pegang anjingnya nanti kamu langsung jadi Kristen. Nah, anak yang satu nggak tahu lagi ke temennya yang lain, jangan kena anjingnya nanti kamu langsung jadi Kristen. Awalnya sih aku nggak peduli, cuma aku penasaran gitu. Akhirnya aku nanya sama mereka, sebenarnya ngajarin kalian untuk ngomong kayak gitu siapa sih? Dan mereka jawab, guru agama mereka. Jadi kepada guru-guru agama juga, kepada orang tua juga, tolong diajari anak-anaknya gitu loh. Bahwasanya tuh kalau misalnya kalian nggak bisa ngajarin, aku yang ngajarin. Aku kasih tau nih sama teman-teman yang udah jadi orang tua, yang kita nggak satu agama gitu. Aku kasih tau ya, masuk Kristen itu tuh nggak semudah lo pegang aja langsung masuk Kristen. Oke. Jangankan begitu ya. Aku yang sama-sama Kristen sama suamiku, tapi kita beda aliran gereja, beda sekte gereja aja. Aku tuh untuk pindah ke gerejanya suamiku tuh susah, wah susah. Kristen Protestan mau pindah ke Katolik itu susah, bukan hanya karena lu megang anjing lu langsung jadi Kristen. Enggak. Anak-anaknya nggak salah, yang salah itu tuh orang tuanya, yang salah itu tuh guru-gurunya. Yang pengen aku tanya, kalian pernah dengar nggak sih anak-anak Kristen mempertanyakan atau mengungkapkan hal-hal kayak gitu ke teman-temannya yang beragama lain? Pernah nggak kalian dengar? Kenapa kalian nggak pernah dengar anak-anak kayak gitu ngomongin agama orang lain? Karena kita di sekolah yang gitu diajarinnya tuh fokus sama agama kita sendiri. Di rumah juga orang kita ngajarnya fokus sama agama kita sendiri, nggak ngebahas agama orang lain. Karena kita ngebahas agama kita sendiri aja udah pusing, belum tentu juga masuk surga gitu loh. Apalagi mikirin agama orang lain, cara kalau kita nyentuh tembok jadi masuk agama nyembah tembok, kayak gitu-gitu misalnya. Nggak ada ngebahas kayak gitu. Dan banyak juga larangan-larangan di kita orang Kristen yang kita nggak perlu ungkapin ke orang-orang yang mereka nggak ngerti gitu loh. Misalnya dia nyembah tembok, terus gue harus ngejelasin ke dia, lo tau nggak kalau misalnya kami ada 10 hukum Taurat loh, gini-gini loh. Nggak perlu karena dia udah punya keyakinan nyembah tembok, itu nggak perlu dijelasin ke mereka gitu.
Jadi intinya anak-anaknya nggak salah, yang salah di sini adalah orang tuanya, guru-gurunya gitu. Yuk, diajarilah anak-anaknya untuk lebih bertoleransi lagi. Mohon maaf banget ini sebesar-besar, tapi kita memang sangat sering mendengar atau ketemu sama anak-anak yang seperti ini. Lagi-lagi anak-anaknya nggak salah, namanya anak-anak mereka dapatnya dari orang dewasa tuh, mereka pernah dengar di mana, lalu diungkapkan lah. Nah itulah kelucu-lucuannya anak-anak. Gitu. Oke.